siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan. Agak capek, Pak. Bapak senang kamu mau dengan Merdeka. Di sini kita ngobrol santai aja, nggak ada yang dinilai, nggak ada jawaban benar atau salah. Baik, Pak. Apapun yang kamu ceritakan di sini aman dan rahasia, kecuali kalau menyangkut keselamatan kami. Setuju ya? Iya, setuju, Pak. Baik, Bapak apresiasi kamu sudah berani datang ke sini. Gak cuma semua orang berani ngomong perasaan. Sebenarnya saya sempat takut, Pak. Takut apa? Takut ceritanya lebay atau aneh. Perasaan kamu valid, gak ada yang aneh di sini. Baik, Pak. Coba ceritain apa yang bikin kamu akhirnya mutusin ke ruang BK. Akhir-akhir ini saya sering merasa nggak yakin sama diri saya sendiri. Perasaan itu muncul sejak apa? Sudah beberapa bulan, tapi akhir-akhir ini makin terasa berubah. Jadi kamu cukup lama merasa kurang yakin dan belakangan ini makin berat ya? Iya, Pak. Kayak nunggu gitu di kepala saya. Kedengarannya kamu capek, sedih, dan mungkin juga bingung sama perasaan kamu sendiri. Iya, Pak. Kadang pengen berhenti mikir, tapi nggak bisa. Biasanya kamu gak yakin, biasanya rasa gak yakin itu muncul di situasi apa? Paling sering itu saat pembelajaran di kelas. Apa yang terjadi di kelas? Lihat teman-teman aktif, pintar, dan menjawab, saya jadi merasa kecil sendiri. Jadi kamu sering membandingin diri kamu sama mereka. Iya, Pak. Hampir setiap hari saya mikirnya kayak gitu. Saya sering mikir, kok saya gini-gini aja ya, nggak sama-sama yang lain. Kamu pasti kecewa sama diri kamu sendiri ya? Iya, Pak. Kadang sampai kesel sama diri sendiri. Keselnya tuh yang kayak gimana? Kayak nyalahin diri sendiri, merasa gak berguna, merasa diri saya itu gak ada apa-apanya dibanding teman-teman yang lain. Oke, hari ini kita harus ngobrolin perasaan kamu dan cara kamu menyayangi diri kamu. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Kalau capek bilang sudah ya. Baik, Pak. Menurut kamu, bagian dari diri kamu yang paling bikin gak pede itu apa? Saya merasa biasa aja, Pak. Biasa aja itu seperti gimana? Nilai biasa, nggak menonjol, nggak punya prestasi, nggak punya bakat yang membanggakan kayak teman-teman yang lain. Kalau gak menonjol, apakah berarti gak ada kelebihan? Kayaknya iya deh, Pak. Itu pikiran kamu atau fakta? Mungkin itu karena pikiran saya sendiri. Bapak gak sepenuhnya setuju kalau kamu benar gak punya kelebihan, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi emang rasanya gitu kok, Pak. Perasaan boleh, tapi belum tentu benar. Bapak dulu juga sering merasa kalah dibanding orang lain, tapi ternyata kelebihan itu gak selalu kelihatan di rapor. Oh, seperti dalam soal nilai ya, Pak. Betul, jadi kelebihan seseorang itu tidak selalu tentang kepintaran, bisa jadi hal yang lain. Kalau teman kamu butuh bantuan, biasanya mereka minta bantuan soal apa? Mereka itu sering minta bantuan ke saya, itu sering curhat ke saya, Pak. Kenapa menurut kamu mereka curhat ke kamu? Katanya saya enak aja diajak cerita. Kayaknya kamu merasa senang dan dihargai saat orang percaya sama kamu. Iya, Pak, saya senang bisa dengerin cerita-cerita mereka, curhatan mereka. Itu juga kelebihan kok. Yang gak semua orang punya sisi pendengar itu butuh empati dan juga kesabaran. Saya baru sadar itu bisa jadi kelebihan yang bisa saya miliki. Mungkin
fokus ke apa yang kamu rasa kurang, sampai lupa lihat apa yang sudah kamu punya. Iya Pak, saya sering bandingin diri saya sendiri dengan orang lain. Kamu ingin dihargai orang lain, tapi kamu sering mencerminkan diri kamu dengan merasa kamu itu tidak punya kelebihan. Iya juga ya Pak, saya keras banget sama diri saya sendiri. Kalau kamu teman kamu, apa kamu bakal ngomong sekeras itu ke dia? Enggak Pak, saya capek terus merasa kurang gitu. Pelan-pelan saja, gak perlu langsung berubah besar. Misalnya tiap hari tulis satu hal baik tentang diri kamu. Satu saja ya Pak. Contoh saja cukup. Sekarang ekspresi kamu kelihatan lebih rileks. Iya Pak, rasanya itu lebih enteng dari sebelumnya saya datang ke sini. Hari ini kamu sadar kalau rasa minder kamu itu muncul karena sering membandingkan diri kamu, nemuin kalau kamu punya kelebihan sebagai pendengar. Iya Pak, saya jadi lebih ngerti sekarang ke diri saya sendiri. Kita cukupkan dulu sesi hari ini, nanti kita lanjut lagi supaya kamu makin bisa menerima dan menghargai diri kamu. Makasih banyak Pak, saya merasa lebih tenang. Sama-sama, terima kasih juga sudah terbuka hari ini, dan juga terima kasih telah menyempatkan datang ke ruang BK. Baik Pak, saya